taraktu fikum isnatain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Artinya peninggalan Nabi. Selama kalian berpegangan dengan dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat. Siapa? Kitabullah wa itrati ahla baiti. Wa itrati ahlu baiti. Yang pertama kitab Allah Al-Quran. Yang kedua keluargaku. Jadi kita ini maksudnya berpegangan dengan kitab Allah bagaimana? Ya mengikuti pesan-pesan Al-Quran, ya, hukumnya dilaksanakan dan lain sebagainya. Kemudian berpegangan dengan keluarga Nabi bagaimana? Ya memuliakan mereka dan mencintai mereka. Dan hadis ini kata para ulama menjadi isyarat bahwa dalam perjalanan waktu dari kalangan ahlul bait selalu ada ulama-ulamanya yang layak menjadi teladan, menjadi panutan. Jadi yang dimaksud berpegangan dengan keluarga Nabi bukan berarti setiap ada Habib menjadi panutan, ya bukan. Dicintai aja. Benci keluarga Nabi, ya termasuk benci Habib, itu pertanda di hatinya ada sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan bagaimana? Kurang sempurna imannya kepada baginda Rasulullah SAW. Karena masih benci kepada keluarganya. Tidak totalitas. Bukan berarti munafik ini kafir keluar dari Islam, enggak. Karena yang isu-isu yang anti Habib ini kan memang malah ada yang pakai sorban terus, kan ada ya. Kemana-mana pakai sorban. Kalau saya kan jarang-jarang. Paling kalau jadi imam Idul Fitri, Idul Adha baru versi lengkap pakaiannya. Kalau gini-gini jarang-jarang, karena dari mobil kadang berhenti di warung kopi atau apa. Kalau lengkap ya nggak enak gitu. Nah ini jadi bukan munafik seperti Abdullah bin Ubay, bukan. Artinya ya ada kemunafikan. Kemudian ya termasuk tanda munafik di dalam kitab-kitab hadis orang yang profesinya penyanyi. Tapi bukan penyanyi sholawat, bukan. Bukan orang yang kalau ada maulid lalu bawa, bukan itu, ya penyanyi lah. Kita agak merasa nih, nggak nyebut siapa-siapa ini. Kalau ada penyanyi terus benci ahlul bait, berarti klop munafiknya itu. Berarti tandanya ada dua. Kalau sudah benci ahlul bait, lalu munafik, lalu menafsirkan Al-Quran, klop lagi. Mengapa? Karena di dalam hadis di akhir zaman orang munafik itu menafsirkan Al-Quran memang. Ya hadis-hadis. Sabda Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun yujadilu bil Quran. Yang paling aku khawatirkan pada umatku, orang munafik berdebat pakai Al-Quran, menyalahkan orang lain pakai dalil Al-Quran. Lop ini. Masalah ahlul bait tadi, Sadah Ba'alawi, ini kan ijma ulama. Kalau yang awal-awal dulu dari Sayyid Ahmad bin Isa sampai abad ke-6, ke-7 itu dasarnya adalah syuhrah wal istifadhah. Setelah itu sudah isbat pakai standar isbat yang ada itu, dan itu cukup. Karena kata para ulama syuhrah wal istifadhah itu cukup. Enggak perlu kitab sezaman itu. Kalau yang mengharuskan kitab sezaman terus itu kurang piknik namanya. Membahas nasab tapi tidak mengerti teori ilmu nasab. Nah ini saudara-saudara ya tentang ahlul bait. Kemudian selain ahlul bait yang wajib kita hormati, kita muliakan. Siapa? Para imam, para ulama, guru-guru kita. Imam dalam fikih, di dalam tasawuf, kemudian di dalam akidah, ini wajib dimuliakan. Mengapa? Ya karena memang perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah saja meninggikan derajat mereka, berarti kita harus memposisikan mereka di atas. Kadang-kadang yang anti seperti ini Wahabi biasanya. Loh, mereka kan mungkin salah. Allah sudah tahu kalau mereka mungkin salah. Tapi kita kan masih diperintahkan.
Justru kalau kita ini merendahkan para ulama, di dalam hadis-hadis termasuk tandanya orang munafik. Ada nifak. Kalau orang merendah-rendahkan ulama berarti ada nifak. Karenanya kelompok yang anti Ba'alawi kan merendah-rendahkan para ulama itu. Berarti kelompok munafiknya itu. Munafik karena benci ahlul bait, lalu munafik menafsir-nafsirkan Al-Quran, munafik ya karena menyerang para ulama, munafik karena melecehkan para wali. Sampai Imam Al-Haddad, Imam siapa dileceh-lecehkan. Itu tandanya munafik itu. Kata para ulama. Tambah klop. Karenanya di akhir zaman hati-hati dengan munafik.